V-Commerce, balik lagi bareng gue Alia di acara Toko Inspiratif. Gimana nih V-Commerce kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke V-Commerce, pastinya hari ini gue bakal bawain cerita inspiratif dari berbagai toko di seluruh dunia. V-Commerce tahu gak sih kalau ada sebuah quote yang berbunyi "A winner is a dreamer who never give up", yang artinya para pemenang adalah para pemimpi yang tidak pernah menyerah. Mungkin quote ini akan terdengar biasa saja jika keluar dari seorang yang biasa-biasa saja. Namun quote ini akan menjadi luar biasa karena quote ini keluar dari mulut seorang pejuang, pemenang Nobel Perdamaian yang rela ditindas dan dipenjara selama 27 tahun karena penolakannya terhadap politik apartheid yang rasis di negerinya. Ya, dia adalah Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan. Our major weapon of struggle against apartheid oppression and exploitation is our people organized into mass formation of the democratic movement. Nelson Mandela adalah seorang aktivis anti-apartheid dan presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Ia lahir dengan nama Woli Saha Mandela pada 18 Juli 1918 di Mvezo, sebuah desa kecil dari keturunan kerajaan Temu di Afrika Selatan. Ayah Mandela menjabat sebagai kepala daerah dan penasihat raja. Ibunya merupakan seorang Kristen yang taat dan ia mendaftarkan Mandela ke sekolah Metodis. Disinilah Mandela mendapat nama Nelson. Setelah kematian ayahnya, Mandela yang berusia 12 tahun dibawa ke pusat kerajaan Temu untuk dibesarkan oleh raja. Hidup di antara keluarga kerajaan memaparkan Mandela pada contoh-contoh kuat kepemimpinan kulit hitam yang tetap menjadi sumber pengaruh sepanjang hidupnya. Mandela berkuliah di University College of Fort-Hare dan belajar hukum di University of Witwatersrand di Johannesburg. Ia menjadi satu-satunya siswa kulit hitam di sekolah itu, dan ia sering menjadi sasaran rasisme. Mandela segera mulai membenamkan dirinya dalam dunia politik radikal. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Partai Politik African National Congress atau ANC, sebuah partai politik anti-kolonialis yang berjuang untuk memberikan hak dan memberdayakan penduduk kulit hitam yang hidup di bawah otoritas kulit putih yang menindas. Mandela membantu menemukan dan merebut Liga Pemuda dan dengan cepat naik pangkat bersama sesama aktivis yaitu Oliver Tambo dan Walter Sisulu. Dengan naiknya Partai Nasional ke tampuk kekuasaan pada tahun 1948. Ketidaksetaraan rasial di Afrika Selatan secara resmi dikodifikasikan di bawah sistem apartheid. Pemerintah mengesahkan undang-undang yang melambangkan diskriminasi dan menegakkan supremasi populasi kulit putih minoritas. Pada tahun 1952, Mandela dan ANC melawan balik dengan meluncurkan kampanye pembangkangan. Serangkaian aksi langsung tanpa kekerasan yang menyatukan koalisi hitam, India, dan komunis melalui pembangkangan sipil yang terkoordinasi. Partai Nasional dengan cepat menindak upaya untuk memenjarakan Mandela dan mengeluarkannya dari ANC. Tak lama kemudian, kampanye itu padam. Pada tahun 1956, Mandela dan 155 rekannya diadili karena pengkhianatan. Sementara mereka akhirnya dibebaskan, Mandela menjadi yakin bahwa apartheid tidak akan jatuh tanpa perlawanan bersenjata. Pada tahun 1961, ia membentuk MK, cabang militan ANC yang melakukan tindakan sabotase terhadap pemerintah dan militernya. Taktik gerilya MKS efektif, tetapi pada tahun 1962, Mandela ditangkap dan didakwa dengan konspirasi. Dia menerima hukuman di penjara seumur hidup. Mandela dipenjara di Pulau Robben. Ia tetap menjadi simbol perlawanan kulit hitam dari Afrika Selatan. Selama bertahun-tahun di balik jeruji besi, dia melanjutkan perjuangannya dalam skala yang lebih kecil, mengorganisir melawan kondisi penjara yang tidak manusiawi. Melalui demonstrasi dan pengajaran, seruan untuk kebebasan Mandela secara bertahap membangun dukungan global dan menekan pemerintah Afrika Selatan untuk membebaskannya. Akhirnya pada tahun 1990, setelah 27 tahun Mandela dibebaskan dari penjara, Afrika Selatan melakukan pemilihan terbuka pertamanya pada 1994. Partai Nasional Afrika yang dipimpin oleh Mandela menang telak. Sebagai presiden, Mandela memprioritaskan program nasional yang memperluas akses ke pendidikan, layanan sosial, dan perumahan. Pemerintahannya juga membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas untuk menyelidiki dan menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di bawah apartheid. Di akhir masa jabatan pertamanya, pada 1999, Mandela pensiun dari politik. Ia terus berkomitmen pada aktivisme khususnya dalam menanggapi krisis AIDS hingga akhir hayatnya.
Pada tahun 2013, Mandela tutup usia karena infeksi saluran pernafasan pada usia 95 tahun. Dia masih berdiri sebagai bapak bangsanya dan simbol internasional dari pembebasan yang telah ia raih dengan susah payah. Nah, dari kisah Nelson Mandela tadi, kita bisa simpulkan bahwa kemauan untuk berjuang, keberanian untuk menembus resiko, dan daya tahan dalam menghadapi segala tekanan menjadi kunci utama terwujudnya sebuah cita-cita menjadi kenyataan. Nelson Mandela sudah membuktikannya. Sudah siapkah V-Commerce untuk menjadi yang selanjutnya? Semangat!